Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan yang baik ini saya diminta untuk berbicara tentang Rasulullah dan aspek kemerdekaan dari beberapa sisi yang tentunya kita sebagai umat Islam di Indonesia itu memiliki catatan sejarah yang luar biasa bahwa kemerdekaan Indonesia ini ditakdirkan oleh Allah untuk jatuh pada bulan Ramadan di tengah-tengah umat Islam sedang berpuasa. Dulu ketika saya ngaji, itu guru saya mengatakan bahwa keterkaitan antara kemerdekaan dan puasa itu bukan saja semata-mata kebetulan yang menjadi catatan sejarah, tetapi seolah-olah Allah mau memberikan isyarat bahwa kemerdekaan yang hakiki itu kalau manusia itu bisa seperti orang yang berpuasa melawan hawa nafsu dan keluar dari kebiasaannya. Islam secara teologi akidah itu juga agama yang secara terang benderang mengajarkan kebebasan manusia pada kemanusiaannya. Nanti yang diminta oleh agama pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan berdasarkan kemerdekaannya. Ada orang di dalam agama yang mungkin salah dalam memahami takdir. Seolah-olah manusia itu memiliki yang namanya keterpaksaan. Dia didesain oleh Allah misalnya untuk sholat duhur kemudian diberikan surga. Dia didesain oleh Allah untuk bermaksiat kemudian dimasukkan ke dalam api neraka. Padahal secara teologi Islam tidak mengajarkan keterpaksaan dalam pengertian masyarakat awam. Kita misalnya ini dalam kehidupan sehari-hari itu kita punya perasaan. Ada peristiwa yang di luar kuasa kita, tetapi ada peristiwa yang kita lakukan itu karena pilihan kita. Satu contoh misalnya, satu contoh yang paling mudah. Kalau hari ini jam 12 siang, saya merasa lapar. Maka sejatinya saya itu punya kemerdekaan untuk kemudian beli nasi, sebagaimana saya juga punya kemerdekaan untuk tidak membeli nasi. Tetapi di sisi yang lain ada sesuatu yang tentunya di luar keinginan saya. Apakah hari ini misalnya saya karena di musim panas tidak membawa jas hujan menaiki sepeda motor, tiba-tiba di tengah kemarau yang panjang, saudara kita di belahan pulau Sumatera sana itu mendapatkan hujan. Maka hujan yang turun itu di luar keinginan kita, tetapi saya makan dan saya minum itu ada pada keinginan saya. Bahkan pekerjaan yang mungkin tidak kita rencanakan itu tetap ada yang menjadi kuasa saya, ada yang di luar kuasa saya. Naudzubillah misalnya naik gunung. Begitu naik gunung di tepian namanya jurang misalnya, atau di jalanan dengan trek yang licin, terpeleset dia. Ketika terpeleset, ini kan tidak ada perencanaan orang mau kepleset itu tidak ada. Maka secara refleks, ya kata orang sekarang itu namanya gerak refleks.
Tapi refleks itu sebetulnya ada pada kemauan saya. Kemauan saya itu telat merespon kemudian jatuh. Atau kemauan saya tangan bergerak memegang apa saja supaya saya tidak jatuh. Itu kita bisa lihat ada gerak refleks yang tetap ada sebetulnya dalam kuasa kita. Oleh karena itu, agama itu desainnya, akidahnya itu bagus. Di situ ada yang namanya irodah, keinginan. Di situ ada Allah yang dikatakan Allah itu ketika menciptakan faqaddara itu mengukur segala sesuatu. Hari ini saya datang atau tidak datang, itu Allah sudah tahu. Kalau saya nanti pada tanggal sekian akan begini, karir saya di Pelindo ini akan seperti itu. Sebelum ada semuanya, itu Allah sudah tahu. Tetapi, ini perlu dicatat, pengetahuan Allah itu tidak ada kaitannya dengan memaksa. Saya hari ini sholat, itu lahir dari keinginan saya. Maka saya kemudian begitu jam 11:30 tadi, itu saya mau datang ke Masjid Al-Ikhlas, saya mungkin bersuci. Ini semua perencanaan, itu saya yang merencanakan. Hanya saja, karena Allah itu maha tahu. Maha tahu itu sebelum terjadi Allah sudah tahu. Maka apa yang Allah tahu itu yang menjadi takdir manusia. Tetapi ketika takdir itu berlaku, itu sejatinya dia lahir dari kemauan kita sendiri. Cuma kita kadang-kadang Pak ya, ini bawa-bawa takdir itu biasanya kalau nasibnya buruk gitu ya. Anda kenapa karirnya bagus? Wah, saya Pak menjaga profesionalitas saya punya integritas, maka karir saya bagus. Begitu, kenapa di PHK? Sederhana deh jawabannya, udah takdirnya. Nah, ini sebetulnya Pak, takdir ini itu pilihan siapa itu? Manusia. Bahkan orang bertanya kepada saya, orang sholat itu seizin Allah. Nih ngajinya agak-agak berat sedikit lah ya, tapi jangan dipotong-potong nanti Bapak bisa kacau di imannya. Didengarkan utuh ini. Orang sholat itu seizin Allah dengan iradatullah. Orang mencuri itu juga sejatinya itu dari Allah. Tapi ada bedanya Pak nih. Beda dalamnya ada dua. Yang pertama, yang sholat itu dengan iradatullah, Allah yang membuat saya sholat sekarang, dan Allah ridho dengan sholat saya. Yang mencuri ini sebetulnya iradahnya dari Allah, tapi Allah tidak ridho. Lalu pertanyaannya, di mana sebetulnya keadilan Allah ketika ada surga dan ada apa ini? Neraka. Kalau saya katakan saya sholat karena Allah, kan logikanya orang mencuri juga karena siapa itu? Allah. Tetapi ini bukan iradah Allah secara langsung. Tapi Allah menciptakan segala sarana dan prasarana, infrastruktur kehidupan. Nih, Bapak gambarannya supaya sebelum yang berat-berat. Kalau saya kasih uang anak saya, pagi-pagi saya kasih uang anak saya. Nak, ini uang 100.000. Untuk apa Abi? Ya terserah kamu. Terserah kamu. Gitu loh. Maka anak saya pegang uang 100.000. Tahu-tahu siang uang 100.000 ini 50-nya masuk masjid, 50-nya masuk anak yatim. Sore atau ketika dia memasukkan itu, ketahuan sama pengurus Masjid Al-Ikhlas. Ada anak-anak kecil tiba-tiba masukkan uang ke tromol 50.000. Maka anak tadi diapakan itu? Dipuji. Padahal sebetulnya itu uang saya. Kan begitu. Kalau saya nggak kasih uang itu, maka anak tadi nggak bisa apa ini? Nggak bisa nyumbang masjid. Sama. Kalau 50.000-nya itu dipakai beli miras, walaupun nggak pakai wadduha, ya, dibeli pakai apa ini? Miras. Maka ketika dia membeli miras, kan dimaki-maki orang. Itu anak
Kecil-kecil sudah apa itu? Mabuk. Padahal dia pakai uangnya uang siapa ini? Uang saya. Maka Allah itu menciptakan manusia itu dengan semua yang dibutuhkan pada asal kejadiannya itu sempurna. Nih kemerdekaan Bapak harus ngerti. Allah itu sejatinya Pak, tidak pernah menciptakan baik dan buruk. Allah itu menciptakan kesempurnaan. Sama dengan Bapak kan. Bapak itu nasib baik atau nasib buruk. Itu sejatinya bukan baik buruknya sesuatu loh. Tapi sejauh mana sesuatu itu bertemu dengan kepentingan Bapak, Bapak bilang nasib baik. Kalau nggak ketemu dengan kepentingan Bapak, maka Bapak bilang nasib apa ini? Buruk. Sekalipun yang buruk di belakang hari bisa jadi baik. Satu contoh Pak, ya, dulu ada pesawat Sukhoi itu dites di Bandara Halim itu, ya, ada seorang petinggi negara loh yang ingin membeli pesawat itu karena dia tertarik ingin membangun perusahaan transportasi udara. Dia datang ke Halim itu terlambat, mana ngajak anaknya untuk ikut joystick istilahnya itu penerbangan perdana. Ada satu lagi wartawan itu mau bikin laporan, waktu itu kan belum ada TikTok, jadi reviewnya itu melalui media koran, media majalah. Seingat saya itu majalah yang bicara tentang pesawat-pesawat itu. Dia sholat duhur di masjid Pak, ketiduran. Ya nggak tahu apa sudah sholat apa belum, yang dia ketiduran. Karena ketiduran, pesawatnya berangkat. Yang pentinggi negara ini kena macet, maka dua-duanya ketinggalan pesawat. Wartawan begitu bangun, aduh buruk betul nasib saya ini. Tidurnya itu di Halim Pak. Kalau tidurnya masih di Tanjung Priok enggak apa-apa. Tidurnya di Halim di bandara. Ya ketiduran. Bagaimana saya akan bertemu dengan siapa ini? Pemret saya yang menagih tulisan itu harus naik cetak nanti malam dibaca besok pagi. Tiba-tiba apa yang dia anggap buruk itu berubah jadi nikmat. Pesawatnya jatuh menabrak Gunung Salak. Maka yang asalnya buruk betul, saya tidak ikut pesawat, akhirnya jadi nasib apa itu? Nasib baik. Allah itu Pak, itu tidak ada nyiptakan baik dan buruk itu tidak ada. Yang Allah ciptakan itu kesempurnaan. Nanti kesempurnaan itu ketika bertemu dengan kehidupan baru. Contoh nih, lalat sama kucing. Sekarang ingat tren tuh kan, orang punya kucing yang mahal-mahal itu bagus tuh. Kita kalau lihat kucing itu Pak, Masya Allah, bagus betul. Kalau lihat lalat, jorok banget. Tapi sebetulnya Pak, sempurnanya kucing begitu, sempurnanya lalat begitu. Coba lalat itu bagus, Masya Allah. Itu ibu-ibu, coba lalat itu dari emas Pak. Mungkin kita semua Pak, hidupnya nggak cakep itu. Ya, bapak-bapak daripada ngaji di sini kan mendingan ngorek emas di Bantar Gebang Pak. Ya, kalau itu lalat semua lumayan pulang itu kan walaupun enggak 74 kg ya, tapi minimal emasnya kan lumayan banyak. Jadi sempurnanya lalat itu begitu. Sempurnanya kucing itu begitu. Sempurnanya saya begini, sempurnanya Bapak begitu. Nanti perilaku kita sendiri nih Pak, yang mengotori kesempurnaan ciptaan Allah, tetapi nanti tetap sempurna. Lihat nih, orang ini pendekatannya ya. Nabi Muhammad itu dikatakan semua kelakuan Nabi Muhammad pada kenabiannya itu bagus Pak. Makan buat saya itu biasa, tapi makan buat Nabi itu ada pahala yang lebih besar dari pahalanya semua orang makan sedunia. Apa? Ini jangan ditafsirkan merendahkan keyakinan orang lain. Sebelum Nabi Muhammad dijadikan Nabi lahir, itu ada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Sangat mengesankan. Namanya Nabi Isa. Perilakunya halus, jadi sebagus-bagusnya manusia. Saking bagusnya itu Nabi Isa, itu umatnya over dalam memuji, dipertuhankan gitu loh. Maka Nabi Muhammad itu didesain oleh Allah, itu manusia banget Pak. Makanya ada sebagian orang yang tidak beriman kepada Rasulullah itu karena tidak menerima kemanusiaannya Nabi. Dia katakan, masa Nabi jualan di pasar? Nih gitu ya. Makanya Ustadz jualan tuh bagus Pak.
Daripada jualan agama kan, ya diundang pasang tarif, amplopnya sekian, kan mendingan punya toko di rumahnya. Kalau kiai itu punya toko, enak Pak. Dikasih, alhamdulillah. Enggak dikasih, dulu punya guru Pak. Itu ngajarin ikhlas itu luar biasa. Bilang gini sama saya, kamu nanti kalau ceramah kemana-mana, itu sebelum ceramah makan. Ke tempat ceramah bawa uang. Jadi kalau enggak dapat amplop, tenang Pak. Bapak bisa bayangin kiainya datang lapar, ya, nggak bawa uang, begitu pulang sama panitia sudah nggak dikasih makan, nggak dianterin lagi, ya kan? Itu kiai jalan kaki luar biasa. Yang ada kadang-kadang rusak imannya. Ya Allah, gue berjuang kok begini-begini amat nasibnya. Lihat, nih Bapak, nih kita nggak kemana-mana. Rasulullah makan, itu jadi kesempurnaan. Gara-gara Rasulullah makan, maka kita berakidah sehebat apapun Nabi Muhammad, dia tetap siapa itu? Manusia. Nabi Muhammad tuh dibuat sama Allah tuh tidur, Mbak. Tidur, makannya itu. Maka maaf Pak ya, ini orang harus ngaji itu. Tidak semua yang dikerjakan Nabi itu harus Bapak tiru. Ini kadang-kadang orang, kita kalau Nabi itu ikut Nabi, nggak gitu Pak. Ikut Nabi itu pakai ilmu. Nih dalam riwayat Nabi itu kalau makan suka mempertontonkan di depan orang. Bapak jangan niru tuh, terus makan di depan rumahnya, jangan niru gitu. Bapak makan di meja makan. Tapi Rasulullah kan Bapak tuh banyak sekali manakib sirahnya Nabi. Itu sahabat cerita, Nabi makannya begini, yang disukai ini. Nabi itu terbuka makannya supaya orang tahu saya ini makannya sama kamu. Ya. Jadi kalau ada kiai suka es krim, itu jangan disalahin. Kiai, mestinya kiai itu makannya nasi kebuli. Enggak gitu, kiai sama. Ya, itu namanya sempurna. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu pada kesempurnaannya. Termasuk apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu enggak buruk Pak. Hawa nafsu itu sempurnanya Allah. Bayangin, kalau kita enggak punya hawa nafsu Pak, enggak mandi Bapak. Ayo ke kantor sembarangan, rumah apa adanya, baju ya begitu-begitu aja. Kenapa? Tidak ada hawa nafsu. Karena manusia punya hawa nafsu. Panas dibuat AC, itu nafsu Pak. Gitu loh. Ya, kita dulu masuk masjid itu nggak seenak masjid Al-Ikhlas ini. Ya, saya kok ngajar di sini ikhlas beneran Pak. Kenapa? AC-nya enak, ya kan? Ini kursinya Masya Allah. Saya kalau suruh ngaji sampai maghrib mau saya Pak. Kenapa? Empuk ini kursinya, enak digerak-gerakkan. Ini sound sistemnya empuk banget. Kita kan kadang ada Pak ceramah di musola itu ceramah setengah jam, suara serak 3 hari Pak. Kenapa? Karena soundnya tidak bagus. Kita lihat, ini ada gara-gara apa itu? Nafsu kan. Ada nafsu manusia. Jadi nafsu itu jadi bagus. Karena ada nafsu, Bapak nikah. Gara-gara nikah, umatnya Nabi Muhammad ada. Coba Bapak nggak punya nafsu, zuhud. Ada perempuan nggak tertarik, ada duit nggak nengok. Lalu siapa yang akan menghidupkan kehidupan di dunia ini? Maka ini penting Pak. Allah itu ngajarkan manusia itu merdeka. Kamu merdeka, saya kasih tanganmu tuh merdeka. Tapi ingat, kemerdekaan itu ada tanggung jawabnya. Karena kamu itu punya saya. Maka hari ini Allah itu, Nabi Muhammad itu mengajarkan betul agar manusia itu merdeka. Merdekanya gimana? Nih Pak, satu ketiga Nabi itu ngubur orang di Baki. Selesai ngubur, Nabi itu ngariung kata orang Sunda itu. Duduk itu di depan kuburan itu bikin pengajian. Kata Nabi gini, sambil pegang kayu, gambar di atas apa ini? Pasir. Di padang pasir itu, di Baki itu, Nabi gambar itu, gambar kotak. Nih, di kotak persegi panjang, Nabi bilang gini, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu fil jannati aw finnar." Karena habis ngubur orang, Pak. Kata Nabi gini, semua orang yang hidup di dunia ini, sebetulnya waktu dia mati, itu Allah sudah nentukan dari dulu nih. Ini ke surga apa ke neraka. Dengar Nabi ngomong begitu, maka sebagian sahabat nih, hadisnya di Bukhari ini, sebagian sahabat tuh ngomong gini, "Afalanatakiu ala kitabina ya Rasulullah." Kalau gitu Nabi, kita pasrah aja lah sama catatan takdir kita. Kan semuanya sudah ditentukan.
Ya, siapa yang jadi presiden, siapa yang ngurusi MBG, kan begitu kan? Ya, Pak Jokowi dulu jualan kayu, tahu-tahu jadi presiden, itu sudah ditentukan sama Allah. Ya kan? Kadang-kadang ada orang yang nggak pinter-pinter amat, jadi komisaris misalnya. Ada orang yang pinter-pinter amat, nggak jadi apa-apa. Kan nggak apa-apa kan ngomong begini? Ya nggak apa-apa lah. Kalau nggak boleh ya nggak usah diundang lagi, selesai kan gitu. Ini kan namanya hidup toh. Hidup tuh kan tiba-tiba ada orang nggak memenuhi apa, begitu. Jawabannya apa? Kita sering bilang takdir. Kalau begitu kata sahabat, ya udahlah, kita tidur aja Nabi di rumah. Kan semuanya sudah autopilot, ditentukan Allah. Kata Nabi, enggak, gak boleh. Bukan begitu. Balik malu. Ini lihat. Hadis Nabi yang pertama, ucapan Nabi yang pertama, itu seakan-akan ngasih tahu, hidup kita tuh tidak akan keluar dari apa yang ditentukan oleh Allah. Nih, hadis yang pertama bilang, kan sudah ditentukan surganya, nerakanya. Tapi potongan yang kedua, Nabinya ngomong gini, balik malu. Jangan pasrah. I'malu, kerja kamu. Kata sahabat, kenapa ya Rasulullah? Fakulun. Karena semua orang itu muyassarun. Allah mudahkan jalannya lima khuliqalahu, untuk apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan oleh Allah untuk jadi orang yang baik, pasti nanti jalan hidupnya mempertemukan dia dengan kebaikan. Kalau dia diciptakan oleh Allah, nih diciptakan itu bukan Allah nyiptakan maksa. Allah tahu kalau ini nanti pasti nyolong BGN misalnya, ya, yang ini kiai main-main sama agama, yang ini kiai nyambi jadi tim sukses misalnya nih, semuanya ini. Kalau dia nanti seperti itu, takdir ujungnya itu Allah juga muyassarun. Allah mudahkan kok hidupnya. Jadi kalau kita ini Pak ya, kadang-kadang saya ini kok duit nggak banyak-banyak amat. Alhamdulillah, gara-gara nggak punya duit kan ke masjid. Seandainya duitnya banyak, mungkin duhur kita nggak di sini. Saya juga Pak kayaknya kalau duitnya banyak nggak ke sini Pak, mancing saya di Pulau Seribu ya kan. Kiai kemana kok nggak ngajar-ngajar? Wah udah selesai tujuan hidupnya, rumahnya bagus, mobilnya bagus, tanahnya banyak, uangnya banyak, berhenti dia ngajar. Kenapa? Karena memang tujuannya itu. Maka kata Rasulullah, setiap orang tuh dimudahkan kemana dia sejatinya dulu dengan pengetahuan Allah diciptakan. Maka di sini bapak-bapak, secara teologis Allah itu mengajarkan yang menentukan hidupmu itu sebetulnya kamu. Cuma karena saya maha tahu, sebelum kamu hidup saya sudah tahu. Karena kalau saya tidak tahu, maka Allah tidak sempurna. Apa yang sudah Allah ketahui, itu Allah tuliskan dalam takdir. Tetapi sejatinya langkah itu ditentukan olehmu. Maka lihat, orang yang paling getol berusaha itu Nabi. Padahal Nabi, Pak, Nabi itu siapapun dia, itu kan bisa minta Jibril. Contoh saja ya, kita ambil contoh dua Nabi saja lah, yang usahanya itu sangat-sangat manusiawi. Rasulullah ketika hijrah, Nabi Musa ketika lahir, sama Pak. Nabi Muhammad tuh waktu hijrah, itu perencanaan bertahun-tahun loh Pak. Ya kalau Bapak mau tahu gimana perencanaan Nabi, undang saya nanti bulan Muharram ya. Nanti saya ceritain hijrahnya Nabi. Tapi secara umum, Nabi itu ketika mau hijrah, kata orang Betawi, ribet Pak. Nabi betul-betul pakai kemanusiaannya, tidak pakai kenabiannya. Padahal sebelum hijrah, Nabi itu bisa Isra Mi'raj Pak. Bayangin, dari Mekah ke Yerusalem, Sidratul Muntaha, balik pakai buruk. Begitu Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah, makanya yang jadi Nabi itu Muhammad Rasulullah. Coba Muhammad Faiz, oh saya WhatsApp Jibril, gua waktunya hijrah. Iya, sekarang kata Allah, kalau bahasa Jakartanya, lu hijrah dah katanya. Jibril, itu buruk masih standby nggak di Terminal 3 Soekarno-Hatta? Kan begitu. Buruk itu tidak diciptakan untuk Nabi. Itu ada, semua ulama buruk itu ada sampai masa kenabian Nabi ada. Apa sulitnya kan? Ya Muhammad tenang, ya nggak usah macam-macam, nggak tahu mau Abu Bakar, nggak usah persiapan ini, udah gua kirim buruk atau nggak usah, udah Muhammad sama saya aja kan beres ceritanya. Pak satu, Nabi Musa contohnya. Nabi Musa waktu mau lahir, itu kan kata orang Jawa tuh apes Pak. Fir'aun mimpi kan,
mimpi dipatok ayam. Itu mengganggu betul pikiran Firaun. Kenapa? Tentara yang paling hebat namanya Haman. Ini jenderal sujud kok. Orang kaya, pemodal nih, oligarki paling hebat sedunia, Korun. Makanya Bapak di Tanjung Priok ini, kalau gali-gali rumah nih, nemu emas dalam ember itu, disebut harta siapa? Emang Korun pernah Pak ke Tanjung Priok, ke Semper gitu? Nggak pernah. Tapi asal orang nemu harta di dalam, itu disebut hartanya siapa itu? Korun sedunia. Itu orang kaya Pak. Dukung siapa itu? Firaun. Kiai yang paling hebat namanya Balaam. Itu ada di belakangnya majelis ulama Firaun ini, ya. Nahdlatul Firaun dan Muhammad Firaun ini, Muhammadiyahnya Firaun. Itu semuanya Pak. Ulamanya itu dukung Firaun. Bayangin Pak. Tiba-tiba Firaunnya mimpi dipatok ayam. Kepikiran dia. Seandainya diseruduk gajah, nggak kepikirannya. Selevel. Kata Firaun, tentara takut, orang kaya ikut, kiai manut. Kok bisa ya ayam berani? Bapak tahu kan ceritanya? Nanya sama dukun. Jadi Bapak kalau mimpi aneh-aneh tanya sama dukun, periksa DNA-nya Pak. Ya. Jangan-jangan ada sedikit keturunan Firaun, karena yang suka bertanya kayak gitu tuh Firaun. Dia nanya Firaun. Kalau bahasa Jawanya gampang, Mbah, piye iki? Dijawab sembarangan Pak. Tapi yang sembarangan hari itu, Allah buat ibroh buat kita. Kata dukunnya ada anak laki-laki lahir malam ini yang akan menghancurkan kau Firaun. Coba yang ini. Dibuat edaran seluruh Mesir, ya, pokoknya anak laki-laki harus diapakan nih? Mati. Ibunya Nabi Musa itu punya feeling. Orang dulu tuh nggak pakai USG tahu Pak. Ya, dulu kan banyak tuh perempuan-perempuan tukang urut tuh tahu nih, ini kayaknya laki, ini kayaknya perempuan. Ibunya Nabi Musa itu ngelus, ya lo nak, kamu lahir mati. Jibril turun, enggak. Syaratnya apa? Syaratnya ikut perintah Allah. Nanti kalau ikut perintah Allah, inna kami larodduhu, balikan. Ya, ilaiki, dibalikan ke kamu. Bukan cuma itu, waja'iluhu minal mursalin, ada bonusnya. Pokoknya ini anak buang di sungai, balik jadi nabi. Makanya ibunya Nabi Musa ibu pilihan, sami'na wa ata'na. Coba ibu saya, Masya Allah, habis dibully Jibril itu. Jibril, jadi anak gua nih mau jadi nabi. Kalau anak gua jadi nabi, lu jagain dong. Iya kan? Ngapain lu harus gua buang? Lu kan Jibril Al-Amin, ini malaikat yang tugasnya memang menko urusan kenabian ini dari Allah ini, iya kan? Harusnya lu jaga, tapi kan enggak gitu. Kata Jibril buang, coba lihat nih, manusiawi banget, ikhtiar, dibuang sampai nanti lucu banget kan? Yang ngambil Nabi Musa itu Firaun, yang menyelamatkan itu istrinya Firaun. FPI belum ada zaman itu, gitu loh. Ini betul belum ada kan? Begitu Bapak tahu kan sejarahnya, bayinya Nabi Musa itu lewat di hadapan siapa itu? Firaun sama istrinya. Itu Firaun Pak tahu kalau itu feelingnya bilang ini. Maka dia cabutkan pedangnya. Dia mau bunuh. Kenapa? Feeling dia ngasih perintah semua anak laki dibunuh. Kok tiba-tiba ada anak laki-laki ini hanyut di sungai? Kan pasti ini yang bermasalah. Kayak Bapak nemu bayi depan masjid. Itu bukan bayi soleh mau berjamaah. Itu biasanya lahir dari keluarga yang bermasalah. Maka Firaun tuh cabut pedang Pak. Mau dibunuh. Firaun tidak salah di situ. Tapi Allah itu punya keindahan. Kamu kan saya perintahkan usaha dulu. Nanti gimana itu? Keindahan tuh di belakang. Coba lihat. Yang nyelamatin siapa? Istrinya Firaun. Pakai apa? Bisikan. Maka perempuan tuh dahsyat bisikannya Pak. Ya, orang yang pintar jadi gobok mendadak itu ya. Dipeluk Firaun. Kata istrinya diabadikan dalam Quran, la taqtuluhu asa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada. Jangan bunuh. Kenapa? Kita nggak punya anak. Ini anak ganteng banget. Kau tiap hari dipanggil raja, dipanggil tiap hari dipanggil tuan, dipanggil panglima. Tapi belum ada kan yang manggil kamu anak. Apa enggak kepengen? Di usiamu seperti itu, kata istrinya itu, diaduk-aduk emosinya. Firaun yang asalnya pintar Pak, goblok dia. Langsung, bener juga ya, kenapa gue bunuh? Digendong Pak, bayangin. Lihat, itu menunjukkan manusia itu punya kebebasan dan kemerdekaan. Dengan cara apa dia akan menjalani hidupnya. Seandainya dulu ibunya Nabi Musa kaum fatalis, udah selesai lah. Ya udahlah, mau gimana lagi, mati ya mati. Kan begitu, ngapain pakai dibuang? Kalau Nabi Muhammad itu sudah tahu malam itu bikul ihkam,
Itu yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab dibantu oleh setan bisikannya. Itu sudah tidak mungkin Nabi Muhammad keluar. Tapi kan disuruh berusaha. Apa di antara usahanya? Sayyidina Ali suruh tidur di atas apa ini? Ranjangnya. Padahal nggak pakai tidur Nabi Muhammad juga selamat. Iya kan? Tapi dia tetap ikhtiar. Kenapa? Ini ngajarkan kemerdekaan. Kamu ini mau sukses, merdeka kok. Asal kamu melakukan apa ini? Usahamu. Nanti ini yang menjadikan Pak, judul Tabligh Akbar ini, Nabi itu dalam kondisi seperti apapun, itu mengajarkan kemerdekaan. Kita tidak usah bicara yang lain-lain, waktunya tidak cukup. Yang menarik itu ekonomi. Nabi itu Pak, mengharamkan riba. Tapi Nabi dengan kekuasaannya tidak menutup pasar riba. Ini penting. Di Madinah, pasarnya Yahudi itu terbuka, Pak. Orang Islam yang mau ke situ, itu juga tidak dibatalkan akadnya. Beda sama kita nih. Kredit kalau udah macet, baru bawa agama. Kalau belum macet, udah bawa agama, Pak. Nanti kalau sudah macet, baru nih eksploitasi lah, anu lah, macet tuh. Ya. Kalau nggak macet, ahlan wa sahlan deh, jalan. Nabi lihat Pak, ngajarkan kemerdekaan. Ini loh, saya punya sistem ekonomi. Ekonomi saya itu berbasis budaya. Coba Pak ya. Orang Jawa dulu Pak, tidak mau nabung di bank di era Belanda. Kenapa? Bertentangan dengan filsafah Jawa. Apa filsafah Jawa itu? Paron. Kalau ada orang Jawa nih, paham paron Pak. Paron itu kerjanya petani sama peternak. Kalau petani, ada orang nih Pak, saya punya tanah, tapi tidak bisa ngolah. Ada orang pinter jadi petani, tapi tidak punya apa ini? Tanah. Dipertemukan nih loh, sawah saya 1 hektar, kamu kelola ya, kamu sirami, kamu ini kan, nanti panen modalnya berapa, untungnya bagi 2. Datang ke peternak, ini loh sapi ya, ini sapi saya beli kurus 10 juta. Nanti Idul Adha di Jakarta laku 40 ya, balikkan dulu pokok modalnya 10 karena saya yang punya, nanti 30-nya itu kesepakatan. Kalau sapinya gemuk, maka saya punya tambahan uang, dia juga punya tambahan uang. Kalau sapinya mati, saya rugi uang, peternaknya rugi tenaga. Mungkin dalam bahasa ekonomi, rugi kredibilitasnya sebagai manajer investasi. Nah, Nabi itu ngajarkan, ayo kita keluar dong dari pola yang membatasi gerak ekonomi. Pak, riba itu Allah haramkan, itu logik. Bukan sami nawatona, logik. Kenapa? Karena semua pakar mengatakan ekonomi itu kalau dipatok mati. Contoh, Bapak nih sekarang, kalau diajak usaha sama temennya, itu patokannya bunga deposito Pak. Nih, misalnya, ayo Pak kita usaha sama-sama, pasti nanya, untungnya berapa? Ketika ini dipatok 10%, maka semua orang berusaha itu ingin mendapatkan keuntungan di atas 10 atau di bawah 10. Kalau itu terjadi, mati Pak. Padahal syaratnya hidup itu bergerak. Hujan nih, kalau mau ada hujan, kan ada gerakan angin. Alam, kata Qur'annya nih, alam taro annallaha yusji sahaban. Yang namanya sahab itu apa? Awan itu diarak. Summa yu'allifu, ditaklif, disusun. Makanya pengarang kitab itu dalam bahasa Arab namanya mu'allif, karena nyusun dia. Susun, ini jadi awan cumulonimbus nih. Ujungnya nyentuh atmosfer, maka dia balik wassama idzatir raj'i, yang diambil dari bumi sama langit itu dibalikin. Uap air balik jadi hujan, sinyal Bapak juga balik ke bawah. Coba langit nggak ngembaliin sinyal, oh bahaya Pak. Tahu-tahu masuk ke handphonenya malaikat mungkar wa nakir ya. Wah, ini coba kita lihat. Itu namanya sistem. Sistem itu bergerak. Zakat Pak. Zakat itu bukan ibadah murni Pak. Itu menggerakkan ekonomi. Karena kalau uang Bapak nggak bergerak, itu ada cost of fund kata cost of fund itu biaya dana. Bapak bisa nggak? Bapak punya uang nih 1 miliar. Maka setahun kena 2,5%. Tahun depan 990 sekiannya kena 2,5%. Kalau ditaruh di bawah bantal, habis tuh nanti digerogoti oleh kewajiban apa itu? Zakat. Maka Bapak
zakat itu adalah instrumen fiskal Islam yang mendorong orang agar duit itu tidak ditaruh di bawah bantal. Kenapa? Sunnatullah itu bergerak. Kita lihat. Maka kata Rasulullah, pasar kita kalau mau hidup, ayo kita buat sistem ini adalah sistem yang bergerak. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau kita memang ingin sejatinya merdeka, kita harus punya keyakinan nih, bahwa memang semua itu Allah ciptakan untuk kita. Tinggal bagaimana, apakah kita mau jadi bangsa yang terjajah atau mau menjadi bangsa yang merdeka. Usaha, kalaupun tidak, kata guru saya itu mutakafian, apa ya bahasa Indonesia, seimbang. Nih, Panglima Diponegoro misalnya, itu ngelawan Belanda pakai bambu runcing, Bang. Kalau bicara akal, nggak masuk akal. Wong Belanda waktu itu sudah pakai senjata modern, ini masih pakai apa itu? Bahkan ada kiai itu pakai ini, Bang, kacang hijau, gitu loh. Ini bukan khurafat, gitu loh. Sama toh, Pak. Orang tuh disuruh usaha. Ada yang usahanya itu pakai lahiriah. Kepalanya pusing, minum Panadol, bisa. Kepalanya pusing, diudahin sama orang, sembuh, bisa. Asal pilih-pilih siapa yang ngeludahin, ya. Kalau yang ngeludahin asal-asalan, sembuh enggak, barokah enggak dapat, virus pindah, kan gitu kan. Misalnya ada muadzin di Masjid Al-Ikhlas ini, 40 tahun dia azan setiap hari. Dari mulutnya itu keluar hayya alas sholat, ayo sholat. Masya Allah, nggak pernah ngomongin orang, soleh banget. Saya bilang ini orang luar biasa. Tiap hari lidahnya itu cuma ngajak orang sholat. Terus saya bilang, Pak, saya kok pusing ya. Udahin, wah, sembuh. Apa yang bertentangan dengan akidah? Nggak ada. Karena saya tahu yang menyembuhkan itu Allah. Di mana ada ridho Allah, di situ pasti ada kebahagiaan. Kalau saya, kata Allah, mau sembuh, kerja Faiz, punya uang, beli bodrek. Yang satu bilang, enggak, saya enggak berobat itu. Saya mau berobat dengan kebersihan hati. Ya Allah, alhamdulillah dikasih pusing. Coba nggak pusing. 17-an kemarin ada dangdut nyawer saya. Alhamdulillah saya pusing, saya berobat ya Allah. Dengan kebersihan hati yang kau beri ini sejatinya adalah rahmat. Tahu-tahu sembuh, apa yang salah? Gak ada. Itu namanya kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu adalah kemauan kita melakukan usaha apapun dengan apa yang Allah gariskan kepada manusia. Ini yang halal, ini yang haram, ini yang diikuti, ini yang dijauhi. Pilihan itu ada pada kita. Ketika kita memilih jalan itu pasti kita akan menjadi hamba yang merdeka. Bukan merdeka dari Tuhan, Pak, tapi merdeka dari penghambaan kepada selain Allah. Ini yang bisa saya sampaikan pada pengajian kali ini. Mudah-mudahan hikmah kemerdekaan ini yang dirangkaikan dengan maulid hari lahir Rasulullah bertemu antara maqasidus syariah yang dibawa oleh Rasulullah dengan cita-cita yang dulu diinginkan oleh pendiri negeri ini. Kita berusaha semaksimal mungkin, kita keluar dari sekat-sekat yang membelenggu penghambaan kita kepada Allah dengan bekerja lebih baik lagi, berusaha dengan lebih baik lagi, sehingga hidup ini selalu ada dalam ridho dan rahmat Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.